Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Mas'alatun man fatahu dhuhru ila waqtil asri fal yusolli dhuhra awalan summal asra fa in wajada jama'atan fal yusallil asra thumma liyusolli dhuhra ba'dahu fa innal jama'ata bil adai aula. Ini ada permasalahan yang secara umum banyak yang tidak diketahui. Bila ada orang ketika waktu sholat zuhur, entah itu ketiduran, entah itu lupa, belum sampai melaksanakan sholat zuhur masuk sholat asar, nanti kalau disengaja kan dosa. Sudah adzan zuhur malah tidur, akhirnya bangunnya jam 3 atau jam 4. Ini kalau disengaja hukumnya dosa. Tapi kalau tidak disengaja ya tidak. Namanya tidak disengaja kan mungkin lupa atau ketiduran. Nah, ketika belum sholat zuhur tapi waktunya habis masuk sholat asar, maka hendaknya dia langsung sholat zuhur. Kalau memang sholat jamaah asar belum dilakukan. Jadi misalkan di masjid ini Pak Kasmun sudah adzan sholat asar, tapi belum sampai naik sholat asar, jamaah belum dilaksanakan, maka saya yang tadi belum sholat zuhur hendaknya sholat zuhur dulu. Jangan sholat sunnah asar. Sholat sebelum asar itu kan sunnah, sedangkan zuhur ini adalah wajib. Jadi sekalipun toh itu di luar sholat zuhur, maka tetap saya melaksanakan sholat zuhur, namanya qadha. Nah, sedangkan belum selesai belum sampai melaksanakan sholat zuhur walaupun qadha, ternyata sholat jamaah asar ini sudah dilaksanakan. Itu bagaimana? Maka saya ikut saja jamaah sholat asar, nanti sholat zuhurnya dilaksanakan setelah jamaah sholat asar. Lu apa boleh sholat setelah asar? Boleh, karena ada qadha, namanya sholat zuhurnya itu mu'addah. Jadi kalau belum sholat zuhur qadha, sholat jamaah ternyata sudah dilaksanakan, maka kita ikut jamaah. Setelah jamaah sholat asar selesai, kita baru melaksanakan sholat zuhur, berarti qadha. Mengapa demikian? Karena sholat berjamaah asar itu berarti ada, tidak qadha, itu lebih baik, lebih utama. Jadi justru malah ketika ada jamaah sholat asar kita belum sholat zuhur, tinggalkan saja dulu sholat zuhurnya, kita mengikuti sholat jamaah.
Ya inilah diantaranya sebenarnya kan tidak boleh setelah sholat asar kita melaksanakan sholat apa saja itu tidak boleh kecuali ada sebab. Sebabnya diantaranya ini sholat mu'addah atau sholat yang kudu dilaksanakan karena qadha. Atau sholat karena gerhana matahari. Mestinya kan tidak boleh wali sholat setelah asar, ternyata ada gerhana matahari. Ini boleh sebab karena ada sebabnya apa? Sebabnya karena gerhana matahari. Atau sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan setelah asar. Ini sebab apa? Sebab orang meninggal. Asal mulanya tidak boleh, haram. Kalau orang apa-apa maro-maro sholat sunat bar sholat asar ini haram, nggak boleh. Jadi sebelum sholat asar sholat duhur ternyata waktunya sholat duhur habis masuk sholat asar. Nah, ini gimana? Ya kita sholat duhur dulu baru sholat asar. Tapi sebelum kita itu mengqadha sholat zuhur ternyata sholat asar jamaah dilaksanakan, maka kita lebih baik ikut jamaah sholat asar. Setelah selesai baru sholat zuhur sendirian qadha. Apa boleh? Ya boleh karena ada sebabnya apa? Ya ngodhoki sholat. Ini syaratnya sholat zuhur yang diqadha tadi itu tidak disengaja, ya mungkin karena lupa atau mungkin karena ketiduran. Tapi kalau disengaja itu hukumnya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya ada masalah lagi yang tidak banyak kita ketahui. Man sholla thumma ro'a ala saubihi najasatan. Ketika orang sholat kemudian pada bajunya atau pakaiannya itu terdapat najis, entah najisnya itu kotoran cecak atau kotoran burung, fal ahabbu qadha'us sholati wala yalzamu. Yang baik atau kesunahannya dia itu sholatnya itu diqadhoi dan sholat itu tidak wajib baginya. Maksudnya tidak wajib baginya itu ketika pakaiannya itu ada najisnya. Bahkan itu ngeten, umpamane sholat di wali sholat, namanya sholat zuhur lah, ternyata itu pakaiannya kena najis kabeh. Lho ngeten iki tidak perlu umpama disili kancane tidak harus menerima. Ya wali umpamane ini wali sholat ternyata pakai celana atau pakai baju ternyata itu najis. Tidak kotor loh, kalau kotor kan suci. Najis. Lah Pak Ali ini toh menunda sholatnya sampai bajunya itu bersih, itu malah lebih baik daripada pinjam baju itu paling tak sili sarung, tak sili sarung. Ini paling tidak harus menerima. Itu kalau memang pakaiannya sendiri itu kena najis. Jadi fal ahbu qadha'us sholat. Ngadani sholat kalau sudah dapat pakaian. Kalau qadha kan berarti di luar sholat zuhur. Wala yalzamu, dan sholat zuhur itu tidak wajib baginya, maksudnya wajib ada, tapi tetap wajib qadha. Kalau qadha itu di luar waktunya, tapi kalau ada itu pada waktunya. Itu kalau melihat najis. Jadi tidak harus menerima. Pak Ali mau sholat zuhur, pakaiannya itu hanya 2, baju sama celana, kena najis semuanya. Ini misalkan Pak Ali itu tak pinjami, Pak Ali tidak harus menerima. Walau ro'an najasata fi asna'i sholat,
Jadi di luar sholat ini Pak Ali tadi arepe sholat ternyata najis. Sekarang walau ro'an najasata fi asna'i sholat, kalau dia itu melihat najis di tengah-tengah sholat, misalkan sholat zuhur sudah dapat 1 atau 2 atau 3 rakaat, pokoknya sholatnya itu belum selesai, ternyata bajunya atau sarungnya itu ada najisnya, Roma bisaubi wa atama, maka hendaknya dia itu melempar bajunya. Maksudnya lempar baju ini dicopot juga. Pamane klambi yuk sarungan yang penting saya nutupi apa Pak Ali sini. Saya nutupi aurat ya enggak apa-apa, kelihatan dadanya. Maka Roma bisaubi wa atama, dan sholatnya itu terus disempur. Kalau memang misalkan yang kena itu bajunya atau kaosnya, ya biar cara ngelempar ya semau itu ini kan sebagai syarat. Tapi nek wis ero malah dienggo ae ora oleh disopo aja malah salatnya batal. Lha iki piye iki Pak Ali salat jamaah itu kok kelihatan dadanya. Oh ternyata kaosnya atau bajunya kena. Tapi nek sarunge sampean copot ya malah batal, kelihatan auratnya. Jadi Roma bisobi wa atama, maka hendaknya dia itu melepas bajunya terus menyempurnakan sholatnya. Kalau sudah dapat 1 rakaat ya berarti tambah 3. Kalau sudah dapat 2 tambah 2. Kalau sudah dapat 3 tambah 1. Wa aslu hadza qissatu khal'il na'laini khaisu akhbara Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah dasarnya itu apa Pak Ali? Ketika kita itu sholat, di tengah-tengah sholat kita tahu baju kita itu kena najis, tapi disuruh melepaskan. Terus disuruh menyempurnakan sholatnya, orang balai dari awal. Tapi menyempurnakan. Kalau dari awal kan berarti niat lah. Lagi maksudnya menyempurnakan. Kalau tahu bajunya kena najis pada rakaat pertama, ya berarti kita itu nanti meneruskan 3 kalau sholat zuhur asar. Nah, riwayat ini dasarnya, dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi itu diberi kabar, dikhabari oleh malaikat Jibril bi anna 'alaiha najasatan fa khala'ahuma wa lam yasta'ni fis sholata. Yaitu ketika Rasulullah ini apa itu namanya, bahasanya sholat banci sandal, atau kalau dulu itu kan jadi sholat itu nggawa sandal ki ra apa-apa Pak, utawa nggo musah. Maksudnya dinggo niku lho. Tapi asalkan ya suci tadi. Tapi dikabari oleh Rasulullah, Nabi, di antara sandal salah satu sandal 2 itu ada najisnya Kanjeng Nabi. Maka seketika itu Kanjeng Nabi terus melepas sandal. Ya mungkin cara zaman saiki iki atis nggawa kaos kaki atau nganggo sepatu boleh Pak Ali. Jadi ya itu tadi asalkan wudu ya kita memakai sandal, tapi sandalnya syaratnya itu tadi sandalnya itu suci nggak apa-apa. Atau banci sandal itu juga nggak apa-apa. Nah, ini ternyata walam yastanif, Kanjeng Nabi tidak kembali mengulangi sholat dari awal neruski. Ini dasarnya ada. Jadi Rasulullah sholat tidak tahu, dikabari oleh malaikat Jibril ternyata itu sandal yang dipakai itu ada najisnya. Maka seketika itu Rasulullah terus fakhola'ahuma, Rasulullah terus melepaskannya dua lastanifa bisolati, dan Rasulullah tidak mengulangi dari awal sholatnya. Jadi nerusaki. Ini dasarnya itu ada. Masalah yang berikutnya, man tarokat tasyahudal awal.
au syakka falam yadri asolla salasan au arba'an akhadha bil yaqini wa sajada sajdatai syahwi qabla salami. Barang siapa meninggalkan tasyahud awal, berarti ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh kan tidak ada tahiyat awal. Dia meninggalkan tahiyat awal disengaja maupun tidak, ora batal. Tapi itu nanti sujud sahwi sebelum salam. Atau dia itu ragu-ragu, syaka itu mamang itu ragu. Apakah dia itu sudah sholat 4 rakaat atau baru 3 rakaat atau baru 2 rakaat? Maka hendaknya dia itu mengambil kesimpulan yang dia yakini. Yo sak lali-laline wong kan mesti ana siji sing diyakini. Yo aku wis telu kaya ya. Yo ya aku lebih loro kaya itu. Itu kan mesti keyakinan itu kan ada wae. Ya. Ora mungkin to wong iki ragu-ragu sing salah sijine ora ono, mesti ragu-ragu kan di antara dua. Iki telu apa loro to iki? Telu apa loro to iki? Telu apa papat to iki? Ini ragu-ragu. Tapi kan mesti ada yang ya. Nah, mesti kalau yakin misalkan telu ya berarti nambah isi. Kalau yakin 4 ya sudah. Tapi nanti sebelum salam dia itu sujud sahwi 2 rakaat. Lah kenapa sujud sahwi? Sujud sahwi ini juga sunnah loh. Yeah. Tapi kalau lupanya itu rukun ya sujud sahwinya itu wajib. Ini kok mau lali bar salam ya wis. Sebelum salam sujud sahwi. Kalau di sini tidak disebutkan misalkan ya sujud tok. Soal doanya sajadah wajhililladzi khalaqa wa sakhrossamahu subhana man la yanamu wa la yashu. Baca doa itu juga sunnah. Yang wajib itu sujudnya. Jadi sujud sahwi itu ada 2 macam. Kalau yang ditinggalkan itu sunnah muakkad, berarti seperti kunut kalau tasyahud awal, maka sujud sahwi pun juga sunnah. Tapi kalau yang ditinggalkan itu atau ragu-ragu, itu rakaatnya itu kurang atau lebih. Aku mau sholat ini 5 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ini kan namanya rakaat kan wajib, maka sujud sahwi itu adalah wajib. Ya kalau wis lali piye, wis lali ya wis wong jenenge lali. Lali ora usah dihukumi. Ya. Itu doanya sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya itu maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Fa inna siya fa ba'da salami mahma tadzakkara alal qurbi. Ternyata laline iki wis 4 rakaat apa 5 rakaat iki mau apa nembe 3 rakaat. Piye iki jajal? Nek zamane maksudnya antara setelah salam sampai ingat iki rada suwe ya kira-kira wis setengah menit. Ya maka ya sudah. 12 ora perlu nambahi utawa rasa sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya itu tadi sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, ingatnya itu kok baru saja ya kira-kira 5 detik atau 10 detik, maka dia kalau iki baru 3 rakaat ya nambahi meneh ngadeg 1 rakaat nanti sebelum salam sujud sahwi. Itu kalau ingatnya itu masih wis lali 4 menit wis omong-omongan karo kancane umpama. Ya wis sudah wong namanya lupa. Tapi kalau lupanya itu dekat, nanti entes wae. Ya kalau ingatnya itu kurang 1 rakaat ya berarti ngadeg meneh Allahu Akbar nambah 1 rakaat, nanti setelah itu sebelum salam terus sujud sahwi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang ragu-ragu itu kan karena timbulnya itu was-wasan. Nah, was-wasan itu masalahnya itu apa? Penyebabnya kita was-wasan itu apa? Mas'alatun wal waswasu fi niyati sholati sababuha khobalun fil aqli au jahlun bisyarhi. Was-wasan atau keraguan-raguan dalam niat sholat itu penyebabnya itu diantaranya satu adalah khobalun fil aqli. Khobalun ini kebingungan yo namanya was-wasan kan iki jani lagi kan hati namanya bingung. Entah ketika sholat ini tapi tetap sah sholatnya. Ingat mau ketinggalan dompet kuning di, mau HP ku ketinggalan di, itu kan namanya hatinya akalnya tuh bingung antara niat sholat karo bingung kehilangan HP atau kehilangan dompet. Dan yang nomor 2 jalun bisyari karo memang tidak mengerti cara syariat ini loh. Niat iki di sholat zuhur iki jane piye? Niat iki ning jero ati apa ning ngene lisan? Ini karena tidak tahu. Kalau namanya niat ya niat di dalam hati. Saiki usolli fardhu dhuhri tapi hatinya itu niatnya sholat asar. Ya ini tidak sah. Ya makanya itu secara syariat kalau niat sholat asar ya harus asar. Kalau maghrib ya maghrib dan seterusnya. Karena apa toh? Kita itu harus satu tidak bingung dan yang nomor 2 itu harus mengerti tentang syariat. Syariat itu ya tatanan kalau sholat ya tatanan sholat. Li'annam tithali amrillahi azza wa jalla mislu imtisali amri wirihi. Sebenarnya kita itu tunduk melaksanakan perintah Allah ya sama saja kita itu tunduk dengan perintahnya orang lain. Misalnya gini loh, kalau Pak Arif biasanya kerja ini instansi ini dari dinas perindustrian perdagangan, sampean kan yang duwe ini kepala. Ya sampean ya kudu tunduk karo kepala nih. Sebegitu juga dengan perintah-perintah Allah. Kalau kita itu mestinya itu sholat itu perintahnya Allah, ya kita itu fokusnya itu menjalankan perintah Allah. Jadi pikiran kita itu bingung karena mikir iki Perno gitu loh. Jadi bejane kan podo. Saya ini paling nih ngene instansi ini perindustrian dan perdagangan lah kok mikir nih ngene biaya cukai dan seterusnya ya masalahnya pekerjaannya tidak sesuai dan tidak bisa fokus. Wong perintahe kepala niku ning bidangnya kok malah sing dipikir iki liliyo ya malah jadinya itu akhirnya timbul yang namanya was-wasan. Wa ta'dhimuhu ka ta'dhimi ghairihi fi haqqil qasdi. Dan mengagungkan Allah itu ya seperti kita itu menghormati atau mengagungkan selain Allah. Jadi kalau Pak Ali tunduk kepada pimpinannya, sebenarnya itu kita itu juga tunduk kepada Allah ya seperti kita itu tunduk kepada pimpinan pekerjaan kita. Pokoknya pada istilahnya itu persis lah. Kalau Indonesia itu paling dhuwur pimpinannya presiden, ya menteri anggere tunduk dengan presiden ya otomatis dilaksanakan sesuai dengan perintahnya Gusti Allah ya seperti itu. Kalau kita itu tunduk kepada Allah, mengagungkan syariat Allah, ya kita itu akan senantiasa tunduk kepada perintah Allah. Itu dalam kenyataannya tujuan baik kita itu ibadah kepada Allah atau kita itu berbakti kepada pimpinan kita. Nah terus akhirnya penjabarannya itu begini. Wa man dakhala alai alimun faqama lahu falau qala nawaitu an antasiba iman ta'dziman liduhuli zaidin al-fadili
li ajli fadlihi mukbilan alaihi biwaji kana syafihan akluhu. Begini, kalau ada orang, ada sosok seorang yang ngalim atau orang kaya lah, orang kaya, orang alim kan pinter. Jadi kalau di sini ini karena ranahnya itu ranah hati atau tasawuf. Ada kalau pangkat ya misalkan yang datang itu apa? Presiden ya, presiden atau ya lurah. Kan punya keutamaan. Krono Pak Lurah atau ada presiden, kita itu berdiri menghormati kan ini. Menghormati. Ya fokus kita itu menghormati itu bukan karena presidennya. Jadi kita itu menghormati itu bukan karena presidennya. Tapi yang benar itu apa? Yang menghormati karena yang datang itu sosoknya. Kalau kita itu menghormati takdim kepada pangkatnya, kalau di sini itu bahwa akal kita itu bodoh, safihan aklu. Jadi umpamanya ada orang kaya, kita tuh menghormati karena dia itu kaya, bukan sosoknya. Kalau namanya manusia kan siapapun itu kan oleh Allah diperintahkan kita itu menghormati siapa saja. Mengko nek wong sugih awake dhewe menghormati berlebihan, kalau ada orang miskin yang notabene orang-orang yang rendahan kita itu meremeh. Ini salah. Karena status kaya dan status tidak. Nah, ini salah. Ini dalam segi niat lo wali. Karena tadi timbulnya itu kan was. Iki penake iki ono wong sugih karo wong kiri iki aku nyenake sing tak hormati sing keliru. Kita kan membanding-bandingkan akhirnya. Tapi kalau kita itu fokus sosoknya, entah dia kaya pun tidak, kita itu tetap ya itu nanti akhirnya kita was-was kita itu hilang. Jadi ya padha wae. Misalkan kita itu niat sholat, kita tuh jadi ini takdim ning gone Gusti Allah apa krana wedi disiksa. Ya itu kan muntakimu to sifate Gusti Allah. Atau arrozaku atau ben awake dhewe iki dikei rezeki akeh karo Gusti Allah. Lah ini nanti timbul was-wasan. Apa yang menjadikan kita tidak timbul was-wasan? Pokoke salat itu perintah Gusti Allah. Kita tidak memandang Allah al-muntakimu, Gusti Allah sing nyiksa, berarti kita salat karena takut neraka. Atau Gusti Allah al-munimu, sifatnya itu memberi nikmat, akhirnya itu salat ben oleh swarga. Lah iki sing marai was-wasen. Fokus kita itu sholat karena perintah Gusti Allah. Wis titik. Lah itu nanti kita tidak timbul was-wasen. Lah ini sholat waduh. Aku tak sholat gen ora mlebu neraka, aku tak sholat gen swarga. Ini karena melihat statusnya Gusti Allah. Tapi kalau kita itu melihat wis pokoke perintah Gusti Allah. Duh Gusti Allah ki sifate ki muntakimu, munimu, rozaku, almuni, alhuniyu dan seterusnya orang ngurus. Sing penting saya itu hamba Gusti Allah, diperintah sholat ya mung krana Gusti Allah. Tidak karena motivasi lain. Lah ini nanti was-was itu akan hilang. Itu contohnya kan gitu Pak. Pak Ali wong sugih terkenal dermawan, wah teko aku nek menghormati berlebihan. Karena menghormati ini statusnya. Kalau di sini al-fadilu yang punya kelebihan. Tapi ketika ada orang lain pamane wong njaluk sedekah, terus tak hormati nek iso tak tutup lawaku, saya tidak menghormati. Ini karena status. Tapi kalau kita itu melihat sosoknya wis pokoke dari Gusti Allah menungso, pamane sing beriman, mbok sugih mbok gak gua pangkat pokok yang penting itu kita taklimi, kita kita hargai. Itu di sini itu seperti itu untuk menghilangkan was-wasen dalam niat sholat. Kita teruskan. Jadi kalau ada orang apa itu namanya menghormati
sosok ini kan sama saja toh menghormati orang dengan menghormati Allah. Jadi kita menghormati Allah, sholat tenanan karena wedi, nek disiksa karena Allah mempunyai sifat muntakimu artinya itu menyiksa. Atau kita itu sholat karena biar masuk surga karena Allah itu mempunyai sifat al-mun'imu yang memberikan nikmat. Atau kita sholat rezeki ini ben lancar karena Allah itu al-mughni yang memberi kekayaan. Nah ini nanti sholatnya itu tidak fokus. Maka kita tempatkan bahwa diri kita itu adalah hamba diperintah oleh Allah, pokoknya tunduk. Kalau kita itu membandingkan ben mlebu swarga, ben rezekine akeh, ben ora disiksa, kalau di sini dikatakan safihan akluhu, ini sebenarnya orang yang modelnya itu akalnya itu justru malah bodoh. Itu. Jadi pikiran kita itu harus murni. Bal kama yarahu wa ya'lamu fadlahu tandai suda yatu ta'limi fatuqimuhu wa yakunu mu'alliman illa idha qoma lisulin akhara au fi ghaflatin. Jadi ketika kita melihat sisi Allah atau ya fisik manusia misalkan, seseorang itu melihat kelebihannya, maka terus akhirnya tuh ingin menghormati itu timbul ya karena kita melihat seiki Gusti Allah nek orang gawe swarga, orang gawe neraka iki kaya awake dhewe tetep salat apa kan di sini begitu. Ya. Kowe mergo dorongan kok di swarga malah semangat. Malah semangat salat. Krana wedi neraka yo malah semangat. Lha ini kan dorongannya itu kan seperti itu kali, kelebihannya kan gitu. Saiki umpama Gusti Allah ora gawe neraka, ora gawe swarga. Apa ya tetep ora salat nek diperintah karo Gusti Allah lho. Yo tetep salat. Istilahnya itu ya karena ini kitabnya tuh fikih tapi masuk di Indonesia. Ya tetep salat karena kita itu hamba Allah. Kalau namanya hamba itu harus tunduk apapun motivasinya. Yang dilihat itu Allah. Jadi jangan semacam itu kalau kita itu motivasi ben mlebu swarga, ben ora mlebu neraka terus semangat. Nah ini kalau di sini safihan akluhu ini termasuk orang yang akalnya bodoh. Gusti Allah itu ora kaya ngono kuwi salat ya Gusti Allah ora untung, wis ora salat ya Gusti ora salat ya Gusti Allah ora rugi ngono lho. Sing rugi malah awake dhewe. Hatta tambah isa da'iyatu ta'limi fatuqimuhu wa yakunu mu'aliban. Apa nek mergo Gusti Allah ki duweni sifat murni sing nyugihake arzaku sing paring rezeki terus akhirnya kita tuh semangat, ya tidak seperti itu. Sehingga kalau yang kita pikirkan tuh motivasinya itu di luar perintah Allah, yang melihat sifat-sifat Allah, maka yang timbul kita itu nanti ketika sholat kita tuh lupa, kita itu mudah was-wasan. Kira-kira paham ya Pak Ali ya? Semoga para jamaah pun juga paham dan semoga bermanfaat karena ini menganalisinya itu perlu agak mikir. Nanti kalau jamaah kurang paham bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.